Jumpa lagi dengan channel Belajar Literasi. Bapak Ibu kepala sekolah di seluruh tanah air, setelah Bapak Ibu guru membuat jadwal observasi praktik kinerja, langkah selanjutnya atau tugas kepala sekolah selanjutnya adalah memberikan penilaian terhadap praktik kinerja maupun perilaku kerja. Nah, bagaimana langkah-langkahnya? Yuk simak video ini sampai selesai. Bapak Ibu kepala sekolah, untuk melakukan penilaian ini Bapak Ibu butuh formulir ya, butuh formulir yang nanti akan mempermudah dalam melakukan penilaian praktik kinerja maupun perilaku kerja. Nah, formulirnya seperti apa? Formulirnya ini, formulir B adalah formulir tentang pelaksanaan observasi kinerja guru. Formulir ini terdapat di dalam Peraturan Dirjen GTK nomor 7607-B-B1-HK.03.2023 tentang petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru dan kepala sekolah. Formulirnya seperti ini Bapak Ibu, terdiri atas nama guru yang akan diobservasi, kemudian nama kepala sekolah, kemudian periodenya ini adalah sesuaikan dengan periode sekarang, yaitu Januari sampai Desember 2025 ya Bapak Ibu ya. Kemudian tempat observasinya, kemudian di sini ada hari dan tanggal pelaksanaan observasi Bapak Ibu, kemudian ini waktu, kemudian ada tujuan formulir ini atau tepatnya adalah rubrik observasi ini adalah guru menggunakan rubrik observasi kelas sebagai tujuan dalam mempelajari perilaku yang akan ditampilkan pada observasi kinerja. Kemudian tujuan yang kedua adalah kepala sekolah mencatat bukti perilaku dan penilaian efektivitas perilaku yang ditampilkan guru selama observasi kinerja beserta rekomendasi tindak lanjutnya. Ini tujuan dari formulir ini ya Bapak Ibu. Berikutnya adalah ini, terdiri atas ini rencana hasil kerja, kemudian ada fokus atau target ya Bapak Ibu ya, fokus atau target perilaku, kemudian perilaku yang dianjurkan, kemudian ada kolom perilaku yang dihindari. Kemudian ini adalah penilaian observasi kinerja, terdiri atas belum dilakukan tapi belum efektif, dan dilakukan dan efektif. Di kolom yang paling kanan ini adalah catatan, di bawah ini ada rekomendasi. Nah Bapak Ibu, jika sudah memiliki formulir ini, nanti dalam menilai atau melakukan penilaian terhadap perilaku kerja Bapak Ibu guru di sekolah Bapak Ibu masing-masing akan lebih lancar Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh yang kosong Bapak Ibu. Nah, agar Bapak Ibu kepala sekolah memiliki pemahaman yang lebih lanjut, ini akan saya tunjukkan contoh formulir yang sudah diisi ya Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu, ini adalah formulir B, salah satu guru kami Bapak Ibu. Ini adalah nama guru saya, Bapak Ahmad Bustanul Arifin. Kemudian ini nama saya, kemudian ini periodenya Januari sampai Desember 2025. Tempatnya adalah ruang kelas 2. Tujuannya seperti tadi saya bacakan ya Bapak Ibu ya, sama. Kemudian hari dan tanggal pelaksanaan observasi Kamis tanggal 20 Februari 2025. Waktunya pukul 7.35 sampai 8.35 waktu Indonesia bagian barat Bapak Ibu ya. Kemudian ini adalah contoh isian ya, rencana hasil kerjanya ini seperti ini Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu lihat. Fokus atau target perilaku ya Bapak Ibu ya. Fokus dan target perilakunya adalah guru memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik. Kemudian perilaku yang dianjurkan ini ada 3 Bapak Ibu. Ini yang pertama, guru memotivasi semua peserta didik untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Berikutnya, guru menyediakan peran dalam kelompok untuk memastikan semua anggota mendapat peran.
Kemudian berikutnya, guru memberi dukungan dan kesempatan pada peserta didik yang pasif untuk berperan. Mungkin Bapak Ibu bertanya, ini dari mana? Ini adalah dari aplikasi pengelolaan kinerja ya Bapak Ibu. Nanti akan saya tunjukkan. Kemudian perilaku yang dihindari ada 3 juga Bapak Ibu. Yang pertama adalah guru membiarkan peserta didik membuat dan membagikan peran dalam kelompok. Kemudian guru menyediakan peran yang terbatas sehingga peserta didik tertentu tidak mendapat peran. Yang ketiga, guru membiarkan sebagian peserta didik bersikap dominan dalam proses pembelajaran. Ini Bapak Ibu, hal-hal inilah atau perilaku inilah yang nanti akan kita observasi ya Bapak Ibu. Kemudian penilaian observasi kinerja ini terdiri atas 3, yaitu belum dilakukan, dilakukan tapi belum efektif, dilakukan dan efektif. Kemudian catatan ya, catatan setelah saya mengamati atau mengobservasi kinerja guru saya tersebut adalah ini Bapak Ibu. Guru sudah memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik, namun terkadang guru membiarkan sebagian peserta didik bersikap dominan dalam proses pembelajaran. Ini rekomendasinya adalah setelah saya mengamati atau mengobservasi guru saya tersebut adalah ini. Pada pembelajaran di kelas berikutnya, beri dukungan dan kesempatan pada peserta didik yang pasif untuk berperan. Nah, Bapak Ibu, kalimat-kalimat yang saya ambil ini tidak karangan saya sendiri Bapak Ibu. Seperti ini pada kalimat rekomendasi. Pada pembelajaran di kelas berikutnya, beri dukungan. Ini dari sini Bapak Ibu. Ini perilaku yang dianjurkan kan ini, memberi dukungan, guru memberi dukungan dan kesempatan pada peserta didik yang pasif untuk berperan. Mengapa ini saya rekomendasikan? Karena di catatan tadi, di catatan ini adalah guru saya tersebut ini sudah memfasilitasi ya, sudah memfasilitasi ini dari mana? Dari fokus atau target perilaku ya Bapak Ibu yang dipilih oleh guru. Guru sudah memfasilitasi kegiatan pembelajaran yang memberi peran pada semua peserta didik, namun mengapa saya pakai namun? Karena penilaian observasi kinerja yang saya dapati adalah ini yang termasuk dilakukan tapi belum efektif, maka ada kata namun terkadang guru membiarkan sebagian peserta didik bersikap dominan dalam proses pembelajaran. Ini pun kalimat ini tidak kalimat saya sendiri Bapak Ibu, tapi saya dapatkan dari sini Bapak Ibu, dari perilaku yang harusnya dihindari tapi masih nampak, yaitu ini Bapak Ibu, guru saya itu masih membiarkan sebagian peserta didik bersikap dominan dalam proses pembelajaran. Ini menjadi catatan Bapak Ibu. Nah, catatannya seperti ini dan rekomendasinya adalah pada pembelajaran di kelas berikutnya beri dukungan. Ya, ini karena yang masih nampak, yang seharusnya dihindari tapi masih nampak di kelas, ya maka lawannya dihindari kan dianjurkan. Maka saya menganjurkan ini, guru harusnya memberikan dukungan dan kesempatan pada peserta didik yang pasif untuk berperan pada pelajaran berikutnya Bapak Ibu. Maka kalimat rekomendasinya adalah pada pembelajaran di kelas berikutnya beri dukungan dan kesempatan pada peserta didik yang pasif untuk berperan. Nah, rekomendasi kemudian catatan inilah Bapak Ibu nanti yang sangat berguna Bapak Ibu, mempermudah pekerjaan Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti tinggal mengcopy catatan maupun rekomendasi ini kemudian memasukkan ke aplikasi sistem pengelolaan kinerja. Nah, agar Bapak Ibu lebih jelas, yuk langsung ke aplikasinya. Caranya adalah kita masuk ke situsnya dengan alamat guru.kemdikbud.go.id/pengelolaan kinerja seperti ini ya Bapak Ibu. Kemudian kita tekan tombol enter. Nah, kita sudah masuk ke aplikasi pengelolaan kinerja. Periodenya sudah benar ya Bapak Ibu, Januari Desember 2025. Nah, kita masuk ke tombol kepala sekolah sebagai pejabat nilai Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, saya memiliki tugas ya merangkap Bapak Ibu
sebagai kepala sekolah definitif dan kepala sekolah PLT Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, saya tunjukkan salah satu dulu. Ini ya Bapak Ibu, klik tombol lakukan penilaian, kemudian ini Bapak Ibu lakukan penilaian kinerja, kita klik cek penilaian. Nah, inilah tampilan yang di awal tadi yang sudah saya sebut ya Bapak Ibu. Ini adalah nama salah satu guru saya yang saya jadikan contoh tadi ya Bapak Ibu ya. Jadwal observasi kinerjanya adalah tanggal 20 Februari 2025. Nah, kita akan melakukan penilaian. Nah, caranya adalah klik tombol nilai ini Bapak Ibu. Ya, sudah sampai kepada halaman ini Bapak Ibu. Kemudian kita klik yang nilai ini ya Bapak Ibu, yang berhubungan dengan praktik kinerja ini Bapak Ibu. Kita klik tombol nilai. Nah, kita sudah diarahkan di halaman ini Bapak Ibu. Kita geser bagian 1, pelaksanaan observasi. Nah, inilah yang akan kita lakukan Bapak Ibu, mengisi dokumen rating observasi, atau tepatnya adalah memberi rating observasi sesuai hasil observasi berdasarkan formulir B tadi ya Bapak Ibu. Nah, kita klik ini tombol beri rating. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah, apa yang sudah saya baca di depan atau yang sudah saya jelaskan tadi, ada juga di sini ya Bapak Ibu. Seperti ini, dalam memberikan rating ini ada panduannya Bapak Ibu. Wajib pilih satu, tadi kan ada 3 ya Bapak Ibu ya. Belum dilakukan, itu mengapa? Ada penjelasannya Bapak Ibu. Belum dilakukan itu belum ditunjukkan selama observasi. Perlu digali penyebabnya dengan berdiskusi dengan guru. Itu kalau ratingnya belum dilakukan. Kalau dilakukan tapi belum efektif, itu seperti apa? Yaitu dilakukan tapi belum mempengaruhi pembelajaran atau mencapai tujuan. Dan kapan diberi rating dilakukan dan efektif? Itu ketika guru ya melakukan dan sudah meningkatkan pembelajaran atau mencapai tujuan ya Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu elemennya seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini target perilaku pilihan guru Bapak Ibu yang tadi saya masukkan di formulir B ya Bapak Ibu. Ini tadi saya kopikan dari sini Bapak Ibu, kemudian saya masukkan ke sini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu ya. Kemudian ini Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu yang penting, yang utama adalah geser lagi ke bawah Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, di sini Bapak Ibu akan mengisi ya dokumen ini tadi, atau memberikan rating observasi ya Bapak Ibu. Ini memberikan rating ini dulu, kemudian memberikan catatan, kemudian memberikan rekomendasi atasan. Karena sudah dipersiapkan, maka gampang Bapak Ibu dalam menilai ini. Tadi kan sudah dilakukan observasi tanggal 20 ya Bapak Ibu ya, dan sudah dicatat di formulir, dan hasilnya tadi masih kita ingat, yaitu ratingnya adalah dilakukan tapi belum efektif. Maka kita tinggal centang ini aja Bapak Ibu, kita klik. Nah, sudah ada bulatan biru ya Bapak Ibu ya. Maaf, bukan dicentang ya, tapi ada bulatan. Kemudian catatannya itu apa catatannya? Nah, catatannya kita kopikan dari sini Bapak Ibu. Ini tadi ya. Ini sampai ke sini Bapak Ibu. Nah, kita copy, kita tempelkan di tempatnya di sini ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu sudah nempel di sini Bapak Ibu. Ini kita hilangkan saja titiknya, jendolnya ini ya Bapak Ibu ya. Ini sudah catatan. Kemudian rekomendasinya kita ambilkan di sini Bapak Ibu. Ini tadi ya, kita copy, kemudian kita tempelkan di sini Bapak Ibu. Nah, gampang kan Bapak Ibu? Ini beda ketika Bapak Ibu online tapi masih memikirkan kalimatnya Bapak Ibu. Dengan membuat rubrik tadi atau formulir B tadi, pekerjaan Bapak Ibu dalam melakukan penilaian akan lebih cepat ya Bapak Ibu. Nah, di sini tombol kumpulkan sudah aktif, sudah berwarna berlatar belakang biru ya Bapak Ibu. Kita tinggal klik kumpulkan. Nah, ada notifikasi cek ulang rating yang Anda berikan.
ya, ini dilakukan tapi belum efektif ya Bapak Ibu. Kemudian kita klik lagi tombol kumpulkan. Nah, berhasil kumpulkan dokumen. Kita lihat. Nah, sekarang tombol beri rating sudah berganti dengan cek rincian Bapak Ibu. Nah, untuk guru-guru yang lainnya cara menilainya sama dengan langkah yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya kita akan melakukan penilaian perilaku kerja. Kita klik ini, kemudian ini ada notifikasi. Sebelum lanjut, perhatikan langkah menilai. Periksa pilihan indikator dan perwujudan guru. Ingat-ingat lagi bagaimana proses guru melaksanakan pilihannya. 2. Berikan nilai sesuai pantauan dan pertimbangan Anda. Nilai masing-masing aspek akan digabung dan otomatis dihitung untuk menghasilkan rating perilaku kerja. Jenis rating di bawah ekspektasi, sesuai ekspektasi, dan di atas ekspektasi. Kemudian di sini ada tombol Bapak Ibu, kita klik. Saya mengerti, tidak perlu tampilkan halaman ini lagi, sudah ada centangnya. Kita klik lanjut. Nah, kita dihadapkan pada halaman ini Bapak Ibu, penilaian untuk setiap aspek, nilai untuk masing-masing perwujudan dan dampak dengan mempertimbangkan perwujudan. Perwujudan ini merupakan upaya seseorang dalam mempelajari dan mempraktikkan sebuah perilaku. Kemudian dampak, besaran dampak dari sebuah perilaku yang dipraktikkan terhadap kinerja diri, rekan sejawat, tim, dan keseluruhan organisasi satuan pendidikan. Nah, di sini Bapak Ibu, ini ada aspeknya ada 7 ya Bapak Ibu ya. Yang pertama berorientasi pelayanan, yang kedua akuntabel, yang ketiga kompeten, yang keempat adalah harmonis, yang kelima adalah loyal, dan yang ketujuh kolaboratif ya Bapak Ibu. Kalau disingkat ini jadi berakhlak ya Bapak Ibu. Kemudian indikatornya ini sudah ada Bapak Ibu, kemudian perwujudannya juga sudah ada ini. Nah, Bapak Ibu tinggal memberikan nilai pada perwujudan maupun dampak. Nah, kita mulai perwujudannya, ini kita pilih ini Bapak Ibu. Ini menunjukkan ada perubahan perilaku. Kemudian dampaknya ini Bapak Ibu. Kemudian berikutnya adalah aspek akuntabel. Ini Bapak Ibu. Kemudian akuntabel ini. Kemudian kompeten, perwujudannya adalah ini. Kemudian dampaknya ini. Kemudian harmonis, perwujudannya adalah ini. Kemudian dampaknya ini. Kemudian loyal, perwujudannya adalah ini. Kemudian dampaknya adalah ya. Kemudian adaptif, perwujudannya adalah, kemudian dampaknya adalah ini Bapak Ibu. Kemudian aspek kolaboratif, perwujudannya adalah ini. Kemudian dampaknya ini. Nah, sekarang tombol kumpulkan sudah aktif. Kita klik tombol kumpulkan. Nah, ada notifikasi kumpulkan dokumen. Setelah dikumpulkan, nilai akan masuk ke dalam perhitungan nilai secara keseluruhan. Ada konfirmasi ya Bapak Ibu, harus kita lakukan. Ini beri tanda ini. Nah, sudah ada catat tentang saya menyatakan bahwa nilai sudah sesuai, dan tombol kumpulkan sudah aktif. Kita tekan tombol kumpulkan. Ada notifikasi berhasil kumpulkan nilai. Nah, Bapak Ibu silakan lihat di sini Bapak Ibu, ratingnya yang tadi kosong ya, rating perilaku kerja kosong tadi, sekarang sudah terisi, yaitu sesuai ekspektasi ya Bapak Ibu. Nah, karena penilaiannya belum selesai, maka ada bagian-bagian yang kosong. Nah, akan saya bahas untuk video-video berikutnya ya Bapak Ibu. Untuk menilai perilaku kerja guru-guru yang lain, caranya adalah sama seperti yang baru saja saya terangkan ini. Semoga penjelasan yang sederhana ini bermanfaat.